dipotong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Salam. izin melakukan wawancara sebagai bentuk tugas modul 3.1 saya. Oh, siap. Di bagian mana wawancara ini bertujuan untuk mengenali proses pengambilan keputusan seorang kepemimpinan di sekolah. Dalam kali ini Anda memilih Ustadz sebagai kepala sekolah, sebagai unsur pimpinan tertinggi di SDIT Cahaya Makkah. Izin melakukan wawancara ya Ustadz ya. Oh, siap. Yang pertama Ustadz, pertanyaannya, bagaimana selama ini Ustadz mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ustadz? Oh ya, dilema etika begitu ya. Ya. Biasanya kalau ada masalah-masalah seperti itu, kita tentu mencari informasi terlebih dahulu. Kemudian kita kumpulkan informasi itu dari berbagai pihak. Mungkin bisa saja dari guru yang bersangkutan atau dari orang tua murid. Kemudian kita coba berdiskusi dengan kawan-kawan pimpinan sekolah. Lalu setelah itu kita punya pandangan yang cukup lah kira-kira untuk menyelesaikan masalah. Ustadz, terima kasih Ustadz. Pertanyaan kedua Ustadz, kira-kira selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustadz, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar kebetulan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai kebajikan Ustaz? Kalau ada masalah perbedaan pandangan atau masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita, satu pihak mungkin di sisi ada guru, di sisi lain ada orang tua murid. Betul. Nah, biasanya ini bisa kita ajak duduk bersama untuk menyelesaikan masalahnya. Sepanjang kita memandangnya murni dan sepanjang semangatnya untuk mencari kebenaran dan niatnya untuk baik, insya Allah dengan duduk bersama bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustadz, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini Ustadz untuk mengatasi masalah yang seperti ini? Cara mengatasi masalah yang terjadi di lingkungan kita, biasanya kan kita mendengarkan dulu dari pihak-pihak yang terkait. Mendengarkan dari orang tua murid apa yang menjadi keluhannya. Kemudian kalau memang itu terkait dengan guru-guru kita dengarkan juga kira-kira apa kata-kata guru kita. Nah, setelah itu kita cari titik temunya. Lalu kita cari jalan penyelesaian terbaik. Nah, buat guru pun ini nyaman dan membuat orang tua ini pun nyaman. Dan di sekolah kita ini ada kesepakatan bahwa setiap masalah yang timbul itu kita akan selesaikan secara kekeluargaan di sekolah, kecuali pihak sekolah dengan sengaja tidak peduli atau tidak ambil pusing terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah kita. Ustaz, selanjutnya Ustadz, hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini Ustaz? Yang memudahkan, meringankan. Iya. Pertama, yang efektif itu karena kita selama ini kan komunikasi kita dengan wali murid itu bagus. Iya. Jadi antara orang tua murid pun dengan kita pihak sekolah, karena sudah hubungan kita itu baik, ini biasanya mudah mengatasinya. Artinya mudah menyatukan pandangan. Tapi kalau dari awal komunikasi kita tidak baik dengan wali murid, maka ini akan sulit. Yang kedua, bisa saja kemungkinan kejadian-kejadian itu sebelumnya sudah pernah terjadi. Sudah pernah ada pengalaman sebelumnya. Jadi berkaca kepada pengalaman yang sebelumnya biasanya efektif sesuai untuk penyelesaian masalah yang timbul di waktu yang berikutnya. Nah, biasanya begitu. Oke, terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ustaz,
apakah Ustadz memiliki sebuah tata kala atau yang disebut juga jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika seperti ini Ustadz? Kemudian apakah Ustadz langsung menyelesaikannya di tempat, misalnya apabila terjadi di tempat, apakah diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk diselesaikan dalam bentuk prosedur atau apa gitu yang bisa Ustadz jalankan misalnya? Selama ini jika ada masalah, karena selama ini belum pernah terjadi masalah yang besar, maka kita tidak pernah menunggu. Untuk kejadian hari ini ada permasalahan antara, ya katakanlah mungkin masalah anak, kemudian orang tua keberatan, mempermasalahkan guru. Selama ini belum ada masalah yang berpanjang-panjang. Jadi ketika ada masalah itu langsung kita selesaikan, tidak membutuhkan waktu yang panjang lah. Jadi intinya tidak terjawab untuk menyelesaikan masalah. Tidak saja. masalah. Jika Ketika ada masalah, langsung kita selesaikan bersama-sama. Jadi kesimpulannya gini Ustaz ya, kalau ada masalah hari ini berarti diselesaikan hari ini juga. Diselesaikan hari ini juga. Baik. Pertama untungnya tidak melebar pembicaraannya. Betul. Yang kedua kita masih fokus dalam menyelesaikan ini. Yang ketiga belum ada pihak-pihak yang memperkeruh permasalahan itu. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Selanjutnya, apakah atau adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika seperti ini Ustadz? Yang mempermudah ya? Iya, yang mempermudah atau yang membantu Ustadz menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Ada. Kadang-kadang tentu saya tanya ke kawan-kawan. Kadang-kadang bercerita-cerita kepada ya orang-orang yang kita anggap bisa membantukan mencari solusi lah. Bisa. Nah, kemudian ya seperti kita bilang tadi, mungkin sebelumnya sudah pernah kejadian seperti itu. Nah, jadi itu hal-hal yang membantu. Tapi bagi saya salah satu memudahkan menyelesaikan masalah itu karena komunikasi kita dengan pihak-pihak yang terkait dengan sekolah ini bagus, sehingga tidak kita lihat ada orang yang mempersulit masalah atau melebar-lebarkan masalah atau yang ingin mempermasalahkan kita. Nah, itu saya kata kuncinya. Karena hubungan kita baik dengan semua orang yang berkaitan dengan kita lah, insya Allah. Orang-orang yang membantu ini contohnya siapa kalau boleh? Ya di antaranya ada komite, Komite ya. ada komite, ada kawan-kawan di pimpinan yang bisa mencarikan solusinya, ada dari yayasan, ada juga dari wali murid yang kita sudah dekat secara emosional selama ini. Nah, itu juga cukup membantu semuanya. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Dari semua hal yang setelah Ustaz sampaikan, pembelajaran apa yang kiranya Ustaz dapat petik gitu Ustaz dari pengalaman Ustaz dalam mengambil keputusan berdasarkan kasus-kasus dilema etika yang seperti ini Ustaz? Pelajaran yang dapat diambil adalah, pertama buat saya, kita sebagai pihak sekolah maksimal memberikan pelayanan dalam hal apapun, sehingga tidak ada orang yang tersinggung dan sebagainya. Ya, yang kedua tentu kita berhati-hati berkomunikasi dengan siapapun. Pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas kita diselesaikan dengan baik. Kemudian kalau ada masalah itu kita jangan berlama-lama, cepat diselesaikan. Nah, itu yang pelajaran berharga buat kita. Kemudian terkadang dengan banyaknya masalah maka kita semakin dewasa, semakin kuat untuk menghadapi jika masalah-masalah terjadi di belakang hari. Mungkin itu. Oke, terima kasih Sat atas waktu dan wawancaranya pada sore hari ini. Semoga ilmu yang Ustaz berikan berdasarkan wawancara ini bermanfaat untuk kami yang sedang belajar. Nah, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon doakan kami yang calon guru penggerak ini bisa menjadi guru penggerak yang bisa nantinya memperingan pekerjaan-pekerjaan pimpinan di sekolah Ustaz. Oke, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, selesai. Sudah ya. Selesai dek. Saya. Kau mana? Kau sahabat ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin melakukan wawancara terhadap kegiatan Ustaz sebagai unsur pimpinan di SMPT Cahaya Makkah. Kebetulan saya diamanahkan sebagai calon guru penggerak untuk menggali informasi bagaimana seorang pemimpin
melakukan proses pengambilan keputusan di lokasi atau tempatnya memimpin. Boleh. Kebetulan dalam agenda kali ini Ustadz Ana meminta Ustadz sebagai pimpinan di SMPT Cahaya Makkah Ya. untuk melakukan wawancara. Mohon izinnya Ustadz ya. Boleh. Yang pertama Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SMPT Cahaya Makkah Ustadz? Ya, saya menyikapi permasalahan itu. Ya kalau kita perturutkan keinginan dari salah satu pihak, maka peraturan yang telah kita buat apa gunanya? Ya enggak? Iya. Contohnya gini, kalau kita ingin keinginan guru, tapi anaknya nggak salah, Iya. ya enggak? Iya. Jadi bagaimana dengan orang tua? Dua lagi, Apa? kalau kita ingin menuruti orang tua, bagaimana dengan guru? Ya kan? Nah, itu. Jadi gini, problematika itu pasti ada saja. Akan tetapi seorang pimpinan harus bijak dengan hal ini. Harus merujuk kepada peraturan yang telah tertulis. Kalau laki dilema itu kita, maka tersirat lagi kita ambil kan? Iya. Nah, itu. Berarti cara Ustadz mengidentifikasinya dengan berpatokan kepada Peraturan peraturan yang sudah ada di sekolah Ustadz ya? Iya begitu. Oke, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustadz, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar kebetulan Ustadz, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Contohnya bagaimana Ustadz? Ini maksudnya gini bagaimana? Oh, yang kayak gini contohnya Ustadz. Ada sebuah kasus yang rasa-rasanya antara guru dan anak contohnya Ustadz. Yang anak ini betul rasanya, Ya. yang guru juga betul rasanya. Bagaimana caranya Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustadz, terutama untuk kasus-kasus yang kepentingannya sama-sama benar kebetulan Ustadz. Sama benar. Iya. Ya anak juga benar. Iya, gitu kan? anak benar, Guru juga benar. Ya. Ah. Jadi gini, kalau ini unik juga ya Iya. tentang hal ini. Anak juga benar, guru juga benar. Lalu kalau kita tuh ketawa mungkin kita lagi apa ya kan? Ketawa gitu kan. Jadi yang permasalahannya mana gitu kan? Nah, kalau udah anak juga benar, guru juga benar, buat apa kita lagi mengali itu semua kan? Tinggal lagi kebijakan kita itu mana yang lebih membuat sesuatu hal itu menjadi baik. Gitu. Jadi keputusannya kepada terhadap hasil yang Ya hasil bagaimana yang apanya gitu, yang apa namanya kernya itu pada mama bahasanya banyak lah gitulah. Menyatukan kembali, jadi suasana itu jadi bagus kembali, sehingga tidak ada timbul hal-hal yang negatif. Ini benar itu kan ngadu sama kita, bagaimana keputusan kita, ya jadi yang lebih bagusnya bagaimana tidak ada hal negatif lah timbul lah itu. Selanjutnya Ustaz, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ustaz lakukan selama ini Ustaz dalam pengambilan keputusan? Kalau langkah-langkahnya contohnya anak, ya kan, anak bermasalah dengan anak, tentu kalau di SMP ini ya di asrama contohnya, ya tentu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya ya musyrifnya atau pembinanya itu kan. Kalau di kelas contohnya anak sama anak bermasalah gitu kan, yang di kelas itu siapa tanggung jawab? Wali kelasnya, atau gurunya sedang mengajar, sedang mengajar gitu kan. Itu baru nanti setelah itu wali kelasnya atau naik ke atas kalau nggak bisa menyelesaikan mungkin kesiswaannya diarahkan ke arah diapakan selesaikan bersama. Kalau umpamanya di asrama ini kan masalahnya ada musyrif sana, musyrifnya dulu yang tanggung jawab. Habis itu baru nanti koordinator asramanya, kepala asramanya, itu kan itu. Yang ujung-ujungnya kepala sekolah. Kepala sekolah gitu kan. Jadi bertahap ya Ustaz ya. Iya bertahap ya. Biasanya kalau di asrama, masalahnya di asrama, nggak selesai di asrama ke pembina asrama,
Kalau nggak salah saya di pembinaan asrama ke wakil kesiswaan. Iya. Kalau nggak salah saya di wakil kesiswaan baru kepala sekolah. Baru kepala sekolah itu ini Oh. ujung-ujungnya gitu kan. Jadi prosedurnya seperti itu Ustaz, ya. Iyalah. Oke Ustaz, terima kasih. Lanjut Ustaz, hal-hal apa saja yang selama ini Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini Ustaz? Ya, ini kasus dilema ini kita tidak boleh berpihak ke satu pihak. Nggak boleh berpihak ya. Tidaklah. Kalau kita berpihak ke satu pihak, rugi pihak yang lain. Permasalahan timbul karena ada sebab. Ada sebab, ada akibat, gitu kan? Maka sebabnya apa? Kita cari dulu informasinya. Berarti pencarian informasi yang paling efektif ya. Begitu. Jadi nggak langsung aja, oh ini kita pantau. Oh ini yang salah nih. Oh nggak boleh gitu. Nggak boleh lah. Ya kan? Ya. Itu seolah-olah hebat lah kita ini kan ya. Ah. Kita memang pimpinan nih, kepala sekolah nih. Jadi orang yang nomor 1 sekolah ini enak aja. Oh ini yang betul. Oh ini yang apa yang salah? Nggak boleh. Yang penting kita cari informasi tentang permasalahannya. Ya, nah, baru kita insya Allah kita dapat nanti masalahnya, baru kita apa sama-sama ya, apakah ini memang demikian terjadi, ya, maka akibatnya begini, ya, cari solusi bersama lah, ya, gitu kan. Oke Ustaz, lanjut Ustaz. Nah, Hal apa saja yang menjadi tantangan atau kesulitan Ustaz saat pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini Ustaz? ini biasa nih. Tantangannya ini Ya. nggak ada mau mengalah. Nggak ada yang mau Nah ngalah. itu aja. Kelas kepala kan Keras berarti. kepala. Nggak mau mengalah, ada keras kepala yang ini mau menang sendiri, yang ini apalagi, yang ini nggak mau memaafkan, ini apa kan? Bagaimana lagi saya untuk mengambil keputusan, gitu kan? Bisa ini dia nggak mau, dibuat ini dia nggak mau, gitu kan? Bagaimana lagi mau memutuskan masalah itu? Ya kan? Itu dilema itu. Iya, Maka sama-sama keras ya. Iya, sama-sama keras ya. Itu lah. Jadi kan tantangannya sama-sama, kadang-kadang masalahnya sama-sama keras, kadang merasa sama-sama benar ya Ustaz Ya, ya. sama-sama benar Iya, itu. iya. Seolah-olah kita saja yang paling bagus, paling Iya. baik, gitu kan. Terjadi masalah itu gara-gara kita. Memang sulit meyakinkan manusia Ustaz ya. Sulit juga. Selanjutnya Ustaz, Iya. apakah Ustaz memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus Ustaz? Contohnya ada sebuah kasus di sebuah tempat di lokasi sekolah. Apakah Ustaz menyelesaikannya di saat itu juga, atau Ustaz menunggu prosedur dulu, ada dengan jangka waktu panjang, atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya Ustaz? Oh gini. Setiap permasalahan yang saya temui, nih, sebagai pimpinan gitu kan. Ya, nggak bisa saja saya biarkan saja. Tidak dibiarkan. Oh enggak lah. Mau ya biarkan, terutama sebisa saya dulu. Nah, setelah saya selesaikan itu, saya hampiri masalah ini, saya apa masalah ini, tentang ini saya yang nampak gitu kan. Iya. Baru nanti prosedurnya saya bawakan dalam permasalahan itu. Gitu. Jadi itu karena saya nampak sendiri. Tapi kalau saya tunggu masalah, nanti timbul masalah yang kedua bagaimana? Oh. Nah itu kan. Jadi intinya Ustaz diselesaikan saat itu juga. Saat itu juga, nah itu baru nanti baru ikut prosedur. Nah itu kan, kita panggil yang apanya, yang sakutannya, apa yang melibat permasalahannya, gitu kan, panggil unsur-unsur yang ada, itu kan. Jadi diselesaikan hari itu juga sesuai dengan prosedur yang ada di sekolah Prosedur saya. yang ada di sekolah, gitu. Oh gitu, mantap. Terima kasih Ustaz. Lanjut Ustaz, adakah seseorang atau faktor lainnya yang mempengaruhi atau yang mempermudah Ustaz dalam menyelesaikan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema di sekolah Ustaz? Itu adalah Siapa orang-orangnya kalau boleh tahu? ya orang-orangnya, ya terutama unsur pimpinan. Unsur pimpinan. Ya, Contohnya pimpinan. wakil siswa kayak gitu Ustaz. Ya, ini ya sebenarnya dia yang membuat peraturan gitu kan. Dia yang bidangin itu gitu kan. Iya. Tentu sudah di otaknya itu tentang masalah itu tuh kan. Iya. Ya, itulah teman untuk menyelesaikan itu, untuk menjadi dukungan itu kan. Dan yang lainnya dengan orang-orang yang dekat dengan kita, yang sudah pro dengan kita gitu kan, ikut project itu, soalnya sudah percaya dengan kita gitu kan. Kalau orang itu percaya dengan kita, sudah akur dengan kita, apapun kadangkala permasalahan, mereka itu ikut bantu. Ikut bantu ya. Iyalah. Pasti tidak akan membiarkan kita. Oh, enggak Enggak, pernah, ya. enggak mungkin lah. Oh, biar aja ke pas sekolahnya selesai sendiri, tidak bisa ya. Bisa enggak? Pasti dibantu ya. Pasti dibantu. Masya Allah.
Soalnya Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Terakhir, Dari sesi wawancara ini Ustaz, nah, kita kan udah panjang lebar nih wawancara dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah Ustaz sampaikan, kira-kira Ustaz, apa pelajaran yang Ustaz petik pada pengalaman Ustaz dalam mengambil keputusan? Pelajarannya luar biasa lah, Ustaz. Apa contohnya? Gini, Ustaz. Pelajarannya. Ketika kita menyelesaikan masalah, situ udah pelajaran tuh, Ustaz. Oh, berhasil menyelesaikan Berhasil masalah tuh. Kalau timbul permasalahan lain, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Artinya kita punya backingan ilmu lah. Oh, gitu. Punya backingan ilmu untuk Iya. menyelesaikan masalah yang akan datang. Nah, jadi gini, Ustaz, jangan usah ragu lah di sini, Ustaz. Ya. Jangan ragu, Ustaz. Peraturan dibuat, dilanggaran itu biasa itu. Biasa. Iya. Jangan anggap oh itu nggak boleh, nggak mungkin. Ah. Setiap segala hidup ini ada masalah. Kalau nggak mau hidup mati lagi, Ustaz. Masya Allah. Iya, itu. Ustaz. Kaget pasti Anda mendengar Ustaz. Mati lagi, pindah ke perumahan sebelah kan. Oh, kuburan. Kuburan. Jadi gini, Ustaz. Ah, Kita ini punya masalah. Masalah itu jadikan hikmah. jadikan hikmah. Hikmah, Ustaz. Jadikan pelajaran. Ya, jadi kalau kita enak-enak aja hidup ini, Ustaz. Kita jadi kepala sekolah duduk sini, lihat orang berhasil semua. Jangan disangka itu berhasil, Ustaz. Pasti ada keganjalan. Keganjalan. Enggak. Jadi kita ini ngapain? Gitu kan. Jadi kadang-kadang Ustaz, ini kita di sekolah ini gitu kan. Ah. Malah satu penyelesaian masalah itu menjadi pahala buat kita. Nah, itu jangan pernah kita merasa enjoy aja nggak ada masalah. Padahal itu ujian besar buat kita. Nah, terakhir Ustaz. Tolonglah Ustaz berikan satu nasihat untuk kami calon guru penggerak ini Ustaz. Tentang bagaimana caranya kami ke depannya menyelesaikan masalah. Itu deh, cinta dengan masalah. Cinta dengan masalah. Dan juga gini Ustaz. Nah, Hidup ini kan fleksibel. Iya. Bagaimana? Masalah itu jadikan suatu permainan. Ya. Kalau kita jadikan permainan, coba kita main game. Semakin asik kita main tuh, semakin enak kita. Coba masalah itu jadikan permainan yang membahagiakan kita. Gimana itu? Nah, itu mendalam nih Ustaz, betul ya. Kita kan bagi main asik kita kan. Coba lihat anak-anak main. Asik dia kan? Iya. Lama dengan dia itu. Iya. Enjoy dia itu. Plong diri dia. Kalau kita menyelesaikan masalah bagaikan kita main game. Ya, tapi jangan pandang negatifnya. Positifnya. Kita menyelesaikan dengan alurnya, dengan prosedurnya, sehingga kita dapat tujuan ini apa. Dan anak yang bermasalah tersebut pasti dengan mengalami permasalahan kedepannya dia akan mudah lagi. Enjoy dengan kehidupan. Begitulah kita. Oke, syukur waktunya Ustadz. Ya. Ini banyak sekali nih ilmu yang saya dapat. Semoga bermanfaat lah untuk Amin. kami calon guru penggerak angkatan 11 ini. Kemudian seandainya kami lulus, kami bisa bermanfaat untuk sekolah kami nantinya Ustadz. Oke Ustadz, mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit kemana?